Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi mengenai Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita. Saya di sini sebagai moderator dan penyaji pertama. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan-aturan pokok dan dasar dalam penyelenggaraan negara, bangunan negara, tata negara, serta aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan negara. Bentuk negara berdasarkan UUD 1945 adalah kesatuan. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan berarti bahwa kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Artinya kekuasaan mengatur negara hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Negara Indonesia dibentuk daerah otonomi, yaitu daerah, provinsi, dan kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Hermanto. Saya di sini sebagai penyaji kedua. Di sini saya akan menjelaskan bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik. Ciri pokok pemerintahan Republik Indonesia adalah cara memilih pemimpin pemerintahan, yaitu dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Hal tersebut sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 4 ayat 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Pasal 17. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. 1. Kekuasaan pemerintahan berpusat pada presiden. 2. Presiden dibantu oleh menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Masa jabatan presiden dalam waktu tertentu. 4. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki kekuasaan yang mutlak, yaitu sebagai berikut. 1. Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat. 2. Presiden berwenang mengubah undang-undang dasar. 3. Presiden melaksanakan kekuasaan pemerintahan. 4. Presiden menetapkan GBHN. 5. Presiden membuat segala bentuk peraturan perundang-undang. Perubahan dari sistem presidensial menjadi parlementer. Pada 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Presiden agar tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi kepada parlementer atau KNIP. Usulan tersebut didasarkan pertimbangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 melarang atau mewajibkan menteri bertanggung jawab kepada parlementer. 2. Pertanggungjawaban menteri kepada parlementer merupakan jalan memberlakukan kedaulatan rakyat. Usulan tersebut diterima oleh Presiden dengan mengeluarkan maklumat pemerintahan pada 14 November 1945 yang mengatur bahwa menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi KNIP. Akibatnya, menteri yang dibentuk oleh Presiden Soekarno dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan dibentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri.
Sistem parlementer terjadi 2 kali, perubahan menjadi presidensial berturut-turut sebagai berikut. 1. Pada 29 Juni 1946 melalui Maklumat Presiden nomor 1 tahun 1946 yang menentukan bahwa mengingat berbagai kejadian yang membahayakan negara, maka Presiden dengan persetujuan Kabinet pada 28 Juni 1946 mengambil alih kekuasaan pemerintahan secara penuh. Hal tersebut berlangsung sampai 2 Oktober 1946. Setelah keadaan normal kembali, Presiden menunjuk kembali Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. 2. Pada 27 Juni 1947 tersiar kabar bahwa Jenderal Separ akan menyerang Indonesia, maka Presiden mengambil alih kekuasaan pemerintahan berdasarkan Maklumat Presiden nomor 6 tahun 1947. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.